Wita soalnya. Jadi ini 1 jam lebih cepat, nggak masalah. Saya punya waktu saya jam berapa ya? Boleh tahu nggak? Saya berapa menit di sini? Halo. Suaranya nggak kedengeran sih sebenarnya. Boleh ditulis di chatting nggak? Boleh ditulis di chatting aja, saya nggak bisa denger sih sebenarnya. Anda ngomong apa saya nggak bisa denger, jujur. Eh, saya sampai jam berapa? Berapa menit? Oke. Tolong ditulis di chatting aja supaya saya bisa baca. Sementara saya akan coba presentasi aja karena saya nggak tahu apa-apa nih, jujur saya nggak ada komunikasi, jadi saya nggak tahu. Informasi terakhir saya jam 1 Wita soalnya. Oke, saya akan langsung presentasi aja. Saya akan screen sharing tentang ini, tentang IoT. Oke. Anda bisa ngeliat tentang IoT ada di kuliah saya. Itu bisa diakses di alamat open source itts.ac.id. Saya paste di sini alamatnya opencourse.itts.ac.id. Silahkan dibaca di chatting. Di dalam open course itts.ac.id ini bisa dipakai seperti yang diminta sama Mas Menteri, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kalau kita turun ke bawah, di sini ada kuliah Internet of Things sih sebenarnya. Oke, jadi ada kuliah Internet of Things. Anda bisa belajar Internet of Things-nya di kuliah ini dan free. Dan kalau kampusnya bersedia, ini bisa ditransfer jadi kredit di kampus Anda, kira-kira kayak gitu ya. Oke, jadi kuliah Internet of Things-nya ini free, bisa diakses di kampus Anda. Jadi materi bisa diambil di sini. Oke, kira-kira kayak gini nih materinya. Cuman di sini tidak ada ujiannya, belum ada. Jadi ujiannya nggak ada. Jadi kalau mau serius, barangkali ujiannya berbentuk bikin project atau bikin buku, silakan koordinasi sama saya, kira-kira kayak gitu. Tapi ini bisa ditransfer jadi kredit di kampus kalau mau, kalau bersedia. Kalau kampusnya bersedia sih. Oke, sekarang Internet of Things itu apa? Oh, sebelum terlalu jauh, salah satu contoh yang menarik dari Internet of Things bisa dilihat ada YouTube ini sebenarnya, cuman yang YouTube dari Mbak Kurnia Wardani Wibawaning Tias ini siswa SMP, sekarang mungkin udah SMA. Ini nggak bisa diakses karena dibuat private sama dia. Sementara yang Kalista Samantha Dina Karis ini bisa diakses tetap. Ini dibuat waktu dia SMP, gitu ya. Jadi ini contoh penggunaan Internet of Things-nya dari Kalista Samantha Dina Karis. Oke. Ini bisa, nanti Anda bisa lihat aja. Nah, kelihatan ini SMP yang ngerjain. Jadi ilmu Internet of Things sendiri bukan ilmu 25 menit terakhir untuk tanya jawab. Oke, terima kasih informasinya. Saya akan sekitar 30 menit lebih ya. Oke. Jadi ilmu Internet of Things sendiri bukan ilmu level mahasiswa sih sebenarnya. Jadi Anda bisa belajar Internet of Things dari SMP sih sebenarnya. Jadi kalau Anda belajar waktu mahasiswa nggak masalah, cuman Anda harus berjuang lebih keras karena supaya jangan sampai kalah sama anak SMP. Kira-kira kayak gitu aja sih. Oke. Nah, ini bisa dilihat ilmunya. Sekarang kalau mau lihat-lihat yang lain, ini ada beberapa YouTube buat pemula dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Internet of Things itu apa? Bisa dilihat di wiki saya. Sebenarnya ada linknya dari e-learning juga ada. Oke, Anda bisa lihat di wiki saya IoT. Silahkan masuk ke alamatnya, saya copy paste ya. Saya copy paste di chatting. Oke, itu. Jadi Anda bisa akses di onocenter.or.id/wiki, masukin kata kuncinya IoT, nanti dapat Internet of Things itu apa. Oke. Sorry, ini mungkin di sebelah kanan ada kotak hitam, itu saya sambil ngeliat chattingan.
kira-kira gitu. Jadi kalau secara sederhana Internet of Things bisa kita lihat seperti gambar di atas. Jadi ada sensor. Ini bisa handphone yang kita pakai, bisa Arduino, bisa Android, segala macam. Dia ngirim data lewat jaringan, disimpan di server. Biasanya guru-guru dan dosen-dosen akan mengerjakan Internet of Things yang di atas aja. Jadi ada sensor, kirim data, masuk ke server, titik, habis, selesai. Oke. Jarang sekali guru dan dosen mengajarkan lebih lanjutnya di sini. Data analisis sama data mining ini jarang diajarkan oleh guru sama dosen di kampus Republik Indonesia. Oke. Sebetulnya Internet of Things yang benar adalah yang tersambung ke data analis, data mining, data science dan sebagainya ini. Cuman ini perpaduan beberapa ilmu sekaligus sebenarnya. Jadi ada ilmu elektronikanya, ilmu jaringannya, servernya, data science-nya, statistik dan sebagainya. Jadi ini jarang diajar, tapi yang sebetulnya membuat Internet of Things punya nilai adalah yang terakhir. Gitu ya. Oke. Kira-kira kayak gitu dulu yang gambar umumnya. Oke, itu dulu lah. Kalau terlalu jauh nanti pusing kepala. Oke. Mungkin saya pengen ngasih lihat juga kondisi real Internet of Things itu seperti apa. Anda bisa ngelihat misalnya ini, apa ya yang enak? Ini aja dah, Flight Radar 24.com. Saya masuk ke website namanya flightradar24.com. Web ini adalah untuk melihat pesawat terbang ada di mana. Oke, ini bisa kita lihat seluruh pesawat terbang di Indonesia kebetulan ada di mana aja. Kita bisa lihat ini Palu, Gorontalo mana sini ya? Gorontalo belum ada pesawat yang mendarat di situ, tapi ada yang pesawat yang lewat. Ini Lion Air lewat. Di bawah sini ada Batik Air. Jadi cuma ada sedikit pesawat yang ada di di angkasanya Sulawesi Utara, cuman ada Lion Air sama Batik Air ini aja. Yang lain banyaknya di selatan dari Sulawesi. Ini ada Wings Air, ini ada Batik, ini ada Citylink, ini ada Citylink. Saya bisa tahu itu karena dari call sign-nya sih, CTV itu, nah ketahuan Citylink dia. Ini BTK Batik, penerbangan berapa segala macam. Kalau kita klik, kita bisa tahu ini Batik dari Balikpapan ke Cengkareng, ke Jakarta. Ini Batik, ya ini sini Lion dari Balikpapan ke Surabaya. Kita bisa lihat dia terbang lewat mana. Oke. Pertanyaannya, ini kan pertanyaannya, tolong dijawab di chatting. Buat semuanya yang bisa monitor, tolong jawab di chatting. Pertanyaannya sederhana aja. Bagaimana flightradar24.com bisa tahu pesawatnya ada di situ? Dan ini nggak bohong ya, ini pesawatnya betul-betul ada di situ dan kita bisa perkirakan kapan kira-kira mendarat di airport tertentu. Pertanyaannya bagaimana flightradar24.com bisa tahu? Tolong ditulis di chatting. Tolong ditulis di chatting. Bagaimana Flight Radar tahu bahwa pesawatnya ada di situ? Kok bisa tahu? Tahu dari mana? Halo, tolong ditulis di chatting. Nggak ada yang nulis, belum ada yang nulis, nggak ada yang bisa jawab. Halo, halo, halo. Kok bisa tahu bahwa pesawatnya ada di situ? Serius nih, Gorontalo nggak ada yang bisa jawab. Kenapa Flight Radar tahu pesawatnya ada di situ? Nggak tahu. Waduh. Serius ini tidak tahu. Atau suaranya saya tidak jelas. Oke, ada 3 partisipan yang raise hand sebenarnya. Coba saya ini dulu ya, stop share dulu untuk bisa ngelihat. Ada 3 partisipan yang raise hand. Oke. Oh, chatnya di disable. Alah. Oke. Boleh nggak di enable chatnya? Biar saya bisa tahu. Oke. Ini ada 2 yang raise hand lah. Ini suara di disable juga kali ya. Ada 3 yang raise hand. Biar nggak suara nggak ribut, mending pakai chatting sih sebenarnya. Panitia boleh nggak chatnya di enable? Kasihan ini, biar bisa interaksi lah antara pembicara dengan pesertanya, bisa interaksi. Tolong dibuka chatnya. Halo.
Oke, ini nggak ada chat. Stres. Pembicaranya stres ini soalnya, nggak bisa interaksi sama peserta, stres juga. Aduh, walah. Minta link aja nggak boleh dari tadi supaya bisa kedengaran suaranya. Oke. Ya udah. Kalau nggak, tulis di question aja lah jawabannya. Silakan tulis di question jawabannya. Kan ada question answer ya, mudah-mudahan question answer masih kebuka. Silakan kuis di question answer jawabannya. Bagaimana caranya si flight radar bisa tahu bahwa pesawatnya ada di situ? Oke, silakan jawab di question answer. Saya sambil coba share lagi ya, karena saya nggak bisa monitoring chatting. Chatnya nggak dibuka. Kasihan deh. Oke, tidak ada yang jawab juga di question answer. Ya udah, sekarang saya kasih jawabannya. Menggunakan API dari Mas Tri Putra Fauzi. Salah. Karena radar mempunyai panjang gelombang yang dipancarkan ada berapa milimeter hingga 1 meter, gelombang radiusnya salah. Dari Mas Nabilo Poyo, jadi salah juga. Nah, dari Dani Ardianto Syahdila, karena di setiap pesawat memiliki perangkat yang memuat data. Apa hubungannya sama flight radar? Gitu ya. Jadi salah lagi. Yas Dio Lasoma, flight radar 24 menggali data dari satelit. Ya, salah lagi. Jadi semuanya salah. Jadi yang Anda lihat di depan ini masih belum ada jawaban yang lain. Oke, ya udah. Jadi terima kasih buat 4 orang yang berusaha dan minta maaf Anda semua gagal. Tapi kira-kira dari sini saya tutup dulu biar bisa kelihatan. Ini adalah contoh sederhana banget dari Internet of Things. Oke, jadi Internet of Things kita ada sensor, kemudian sensor ngasih laporan ke server. Servernya adalah flightradar24.com. Nah, sensornya dia harus bisa memperoleh data pesawat ada di mana. Oke. Tadi jawabannya salah semua kebetulan. Beberapa kampus kalau saya tanya seperti itu, mahasiswanya akan jawab flight radar dapat data dari air traffic controller. Salah banget, karena air traffic controller nggak akan pernah men-share datanya dengan siapapun karena itu terlalu berbahaya, jadi nggak di-share. Tapi yang menarik dari sini adalah saya kasih tahu aja, di dunia penerbangan ada yang namanya ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Singkatannya ADS-B adalah teknologi surveillance. Surveillance adalah teknologi mata-mata sih sebenarnya, untuk melacak pesawat terbang sebagai bagian dari Next Generation Air Transport System. Next Generation Air Transport System, ya, yang dipropos oleh Amerika Serikat dan diwajibkan bahwa sebenarnya semua pesawat terbang komersial yang terbang di Amerika harus diperlengkapi dengan peralatan ADS-B sejak tanggal 1 Januari 2020. Tapi akibatnya semua pesawat terbang sipil yang ada di seluruh dunia akan ada ADS-B-nya. ADS-B itu apa? ADS-B adalah sederhananya ginilah. ADS-B dalam pesawat itu ada GPS. Dalam pesawat itu ada GPS, tapi GPS-nya buat dalam pesawat doang. Jadi si pilot tahu posisi dia ada di mana. Oke. Nah, data GPS itu akan dipancarkan oleh ADS-B ke darat. Jadi ADS-B adalah pemancar di dalam pesawat yang ngasih tahu posisi pesawat, ketinggian, kecepatan, arah segala macam ke darat. Dan ini dia akan mancar di frekuensi 1090 MHz. Dan ini yang didengarkan oleh flight radar. Jadi bukan radar sih sebenarnya dia. Jadi pesawatnya lapor, saya ada di mana, kemudian didengar oleh peralatan itu buat nanti dilaporkan ke flight radar. Jadi ada alat yang akan dengerin. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan ditulis di chatting. Chatting. Jadi intinya ini ada pertanyaan dari Mas Putra Ansori Arta Amuda. Jadi intinya ADS-B menjadi sumber utama informasi yang diolah dari flight radar. ADS-B adalah, iya betul, sumber utama, betul sekali, gitu ya. Pertanyaannya dari saya tidak soal dijawab.
bagaimana caranya kita bisa mendengarkan, jangan gitulah. Jangan gitu pertanyaan, dibalik, saya ulang pertanyaannya. Kira-kira alat untuk mendengarkan frekuensi 1090 MHz harganya berapa rupiah? Biar lebih gampang pertanyaannya, kalau enggak lebih susah nanti pertanyaan. Saya ulang ya pertanyaannya, kira-kira alat untuk mendengarkan 1090 MHz ini harganya berapa rupiah? Gitu ya, silahkan ditulis di chatting, di QA, question and answer. Harganya berapa rupiah? Kira-kira, ini hati-hati loh, alat ini untuk mendengarkan pancaran dari pesawat terbang, keren loh. Harganya berapa rupiah? Silahkan tulis di question and answer. Sembarang aja sih, Anda bisa ngira-ngira sih. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 2 kah? Ada 3 kah? Ada 4 kah? Ada 5 kah? Ada 6 kah? Ada 7 kah? Kira-kira kayak gitu kan. Kalau 7 berarti 10 juta ya. Kalau 8 berarti 100 juta ya. Kalau 9 1 M. Mau nol berapa yang Anda pilih? Kira-kira kayak gitu. Tolong ditulis di question and answer. Berapakah harga peralatan untuk mendengarkan ADSW? Nggak ada yang bisa jawab juga ya. Aduh, seru ya. Nggak kebayang ya. Seru banget ini kayaknya. Nggak kebayang banget ya. Oke, nggak bisa jawab, nyerah. Oke, saya jawab aja deh kalau gitu. Jadi ini frekuensinya 1090 MHz. Oke, kita harus bisa dengerin frekuensi itu. Yang seru adalah barangnya ada di Bukalapak. Barangnya ada di Bukalapak. Jadi nanti kesimpulan akhirnya adalah peralatan IoT itu murah-murah sih. Namanya RTL SDR. Oke. Jadi namanya RTL SDR. Ini barangnya harganya 180.000, 180.000. Ini yang lebih bagus harganya 375.000. Ini lengkap pakai macam-macam harga 500.000. Ini 180.000, 198.000. Jadi kurang dari 200.000 kira-kira harganya. Gitu ya. Kenapa ini jadi mahal? Ini sebetulnya dongle USB flash disk untuk menonton DVB-T. DVB-T itu adalah televisi digital. Jadi ini bukan buat dengerin pesawat terbang sih sebenarnya. Jadi ini adalah buat nonton TV digital pakai komputer. Jadi bayangkan kita nonton TV digital pakai komputer. Beres ya? Artinya televisi itu bisa didengerin pakai komputer juga sih sebenarnya. Nah, kalau kita ganti softwarenya, sebetulnya kita bisa seru nih. Nah, yang seru dari peralatan RTL SDR ini, dia bisa dengerin frekuensi dari sekitar 50 MHz sampai 2400 MHz. Saya ulang, frekuensinya 50 MHz sampai 2400 MHz. Padahal ADSB itu bekerja pada frekuensi 1090 MHz. Jadi, masuk dari wilayah di mana peralatan ini bisa denger. Ya udah, pasang aja, colokin yang harga 200.000 ini. Kemudian yang kita lakukan adalah nginstall. Ini yang di bagian lebih detail ada ADSB instalasi GRR modes. Jadi ini alatnya buat softwarenya ini free. Ini bisa diinstal. Sorry, ini bahasanya rada-rada tidak manusiawi, tapi ini adalah software yang dipakai buat nginstall dengerin transmisi pesawat terbang tadi. Kalau kita lihat, ini tulisan ini dibuat pada 16 Oktober 2012. Jadi sekitar hampir 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu lah ini dibuatnya. Oke. Jadi tulisan ini 9 tahun yang lalu dibuat. Jadi pada saat itu 9 tahun yang lalu di Flight Radar nggak ada pesawat terbang di atas Indonesia. Kemudian saya komunikasi sama teman-teman di Flight Radar, boleh nggak saya ngasih laporan ke Flight Radar tentang pesawat terbang di Indonesia. Kemudian di sini ada catatannya juga bagaimana caranya kita ngasih report ke Flight Radar. Oke, di sini ada caranya juga. Jadi sejak itu teman-teman mulai bikin peralatan IoT tadi buat ngasih laporan ke Flight Radar. Akibatnya sekarang kita bisa ngelihat pesawat terbang di Flight Radar ini. Jadi ini yang ngerjakan banyak relawan, orang-orang, dan mereka pasang peralatannya untuk dengerin pesawat terbang ini posisi ada di mana dan lapor ke Flight Radar. Akhirnya kita bisa ngelihat di layar seperti ini. Beres ya? Oke, lanjut. Ini pertanyaan silahkan ditulis di QA dah, supaya bisa ini ya,
Oh, ini ada ini. Oh, ada jawabannya ternyata. Oke, banyak yang ada yang benar, ada yang salah ya. Minta maaf nih, saya baru lihat sekarang nih jawabannya. 103, ada yang 150. Jadi Mas Nabila Paiyo benar, Reza Rifadi ya lumayan benar, agak salah 3 juta dia bilangnya salah. Anonymous Attendee 500 juta salah. Dani Ardianto Saidila bilangnya 20 sampai 30 ribu, terlalu murah. Mas Tri Putra Fauzi Haraji 10M lebih besar, salah. Terus ada Mas Ilun Nambo 700 juta kemahalan. Yang agak bener ini Mas Muhammad Fahri Yulid di bawah 100 ribu, salah, terlalu murah. Jadi yang agak bener adalah Mas Nabila Paiyo gitu ya. Oke ya, dah. Sekarang kita lanjut, kita kasih lihat lagi yang namanya IoT yang lain. Saya masuk ke website namanya aprs.fi. aprs.fi. Oke. Saya copy paste. Coba saya masukin ke chatting aja biar. Ini saya masuk website namanya aprs.fi ya. Ini Anda bisa lihat nih sekarang aprs.fi-nya. Oke. Ini makhluknya aprs.fi. Ini siapa nih? Ada yang gelo. Wah. Ini ada, ya seru dah ceritanya. Ini kalau kita tahu ini adalah Jakarta, ini peta Jakarta. Ini ada gambar manusia, ini teman-teman saya sih, rata-rata teman-teman saya semua. Dan ini ini ada satu orang yang lagi pakai peralatannya di badan. Kemudian kita bisa tahu dia pakai apa. Jalan kemana aja selama ini bisa kelihatan. Ini jalannya kelihatan, di mana dia jalan kelihatan. Parah nih orang. Oke, jadi kita bisa lihat dia ada di mana. Ini radio di rumah aja kita bisa lihat dia ada di mana. Kemudian ini rumahnya si Alfa Zulu nih. Ya rumahnya yang ini sih, benteng gede banget nih, ada antenanya tinggi. Jadi ini AZ, di sini rumahnya antenanya tinggi banget. Oke. Terus di sini ada YD One Ruh. Ini coba kita lihat. Kita bisa lihat kondisi rumahnya seperti apa. Ini ada YD Zero Charlie Bravo X-ray. Kita bisa lihat. Pindah. Oke. Jadi ini kita bisa ngelihat posisi stasiun radionya ada di mana, dan kalau orangnya lagi iseng bisa kita lihat juga kondisi ini. Saya tutup aja, gimana caranya nutupnya? Ini bisa ditutup nggak? Oke, ini bisa. Ini kalau yang ini bukan posisi aja. Ini Yankee Echo Zero Echo Echo Echo. Kita bisa lihat di posisinya dia, temperatur 37,8 derajat Celcius, humidity 42 derajat, tekanan adalah 1 atmosfer, arah angin 338 derajat, kecepatan 0,9 meter per detik. Kalau peaknya sekitar 1,3, terus rainnya segala macam kita bahkan bisa ngeliat ini gitu ya, cuaca segala macam. Oke, beres. Sekarang pertanyaannya gini deh, silahkan ditulis. Apakah ini, silahkan tulis di QA ya, question and answer. Silahkan tulis di question and answer. Apakah peralatan ini pakai 2G, 3G, 4G, 5G, atau sama sekali tidak pakai 2G, 3G, 4G, 5G. Oke, jadi sederhana aja pertanyaannya. Apakah ini pakai 2G, 3G, 4G, 5G, atau sama sekali tidak pakai itu semua? Silahkan ditulis di QA. Oke, udah ada yang jawab. Sama sekali, jadi yang anonymous attendee betul, sama sekali tidak menggunakan 2G, 3G, 4G. Oke, bisa ngira-ngira nggak dia pakai apa? Ada bisa nulis nggak? Kira-kira dia pakai apa buat komunikasinya? Lebih seru nih. Kira-kira pakai apa komunikasinya? Silahkan ditulis. Kira-kira pakai apa komunikasinya? Nggak ada yang bisa nulis ya.
tidak pakai sama sekali tidak menggunakan TG Proji, udah benar semua, udah benar. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira makainya apa? Kayaknya nggak bisa nebak ya. Nggak bisa nebak nih, kayaknya susah bagian itu. Pakai apa? Tapi jelas bukan pakai handphone, udah jelas ya. Pakai satelit salah, jadi dari Mas Nur Pita Sukmaya, ini kayaknya bukan Mas nih. Pakai satelit salah. Masita Fitria Manangin pakai gelombang radio yang benar. Mas Nabila Poyo tidak pakai gelombang, pakai wireless. Jadi ini Nabila Putri Poyo, Putri ya, minta maaf, saya pikir Mas. Saya ngeliatnya semuanya Mas. Oke, ini pakai gelombang radio, tapi ini parah banget. Jadi saya bisa cari di sini APRS modem. Ini makhluknya. Oke. Ini dia. Mungkin yang ini lebih seru nih. Jadi makhluknya seperti ini. Modemnya adalah modem Bofeng, bisa ada di Bukalapak dan teman-temannya. Harganya sekitar 200-300 ribu rupiah. Ini jadi pakai walkie-talkie ya, Bofeng, 200-300 ribu rupiah. Modemnya ini bisa bikin sendiri. Harga kalau nyolder sendiri harganya sekitar jatuh-jatuhnya sekitar 100-200 ribu rupiah. Ini GPS-nya ini harganya sekitar 175 ribuan rupiah. 150 sampai 170 ribu. Jadi ini barangnya seperti ini. Beres ya. Jadi kita bisa bikin peralatan pakai seperti ini sih kira-kira. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat yang lebih canggih lagi. Kita bisa bikin itu semua sendiri pakai peralatan Arduino. Ini makhluknya. Ini Arduino. Barangnya ada di sebelah saya sih sebenarnya, cuman agak susah buat ngeliatnya karena kamera saya udah tewas. Nggak bisa. Jadi kamera saya percuma, warnanya hitam, keluarnya parah banget. Jadi ini makhluknya Arduino, harganya kalau kita lihat harganya 50.000, 75.000, ada yang 100.000, jangan beli yang 100.000, beli yang murah aja. 50.000, ini ada yang 75.000, jadi Anda pilih, atau bisa pakai Wemos. Nih, saya kebetulan lebih suka pakai Wemos. Kenapa pakai Wemos lebih suka? Karena dalamnya sudah ada Wi-Fi-nya. Jadi ini Wi-Fi-nya nih makhluknya. Jadi Wemos itu udah ada Wi-Fi-nya. Barangnya juga ada di depan saya sih sebenarnya dua-duanya. Oke. Jadi ini kelihatan ada banyak colokan-colokan. Colokan ini bisa kita colok ke sensor yang kita mau. Oke. Dan ini kebetulan di Arduino-nya sudah ada sensornya. Saya punya lampu bisa saya nyala matiin, dan saya punya sensor suhu sama temperatur segala macam. Dan untuk belajar programmingnya supaya Anda nggak usah takut, kita bisa masuk ke blok Object Blocks. Saya copy paste ya ke chatting. Cuma untuk ke Object Blocks ini kita butuh peralatan tambahan sih sebenarnya, karena dia dagangnya peralatan tambahannya tadi. Saya tulis dulu Object Blocks-nya ini. Oke. Jadi saya kasih tahu dulu peralatan tambahannya. Ini minta maaf, peralatan tambahannya agak mahal, tapi kalau tanpa itu juga bisa. Alat tambahan itu membuat supaya programnya bisa di-download langsung ke Arduino tanpa perlu lewat USB atau apa. Jadi tanpa komputer bisa. Oke. Saya buka di sini aja baru lagi Object Block. Oke. Jadi ada hardware-nya sih sebenarnya tambahannya. Ini dia hardware-nya warna merah seperti ini, dicolokin, nah bentuknya kayak gini nih kira-kira. Yang ada di depan saya kayak gini persis. Jadi paling bawah nih Arduino, ada Object Blocks-nya, terus ada board lagi tambahan buat eksperimen dan sebagainya. Di board ini saya masukin lampu sama sensor suhu sama cuaca, suhu sama humidity. Oke. Sekarang saya akan coba kasih lihat programmingnya. Proceed to project. Anda semua bisa bikin account, itu free, dan Anda bisa bikin, kalau Anda nggak beli Object Blocks-nya, bisa bikin iseng-iseng programming buat 2 program dan sebagainya. Ini saya akan kasih lihat, ini saya kasih lihat programnya. Paling sederhana adalah bikin lampu nyala mati. Ini lampu nyala mati. Ini bisa di copy paste ke programming Arduino biasa. Jadi kalau kita nanti belajar yang namanya Arduino, cuman kayak gini program ini bahasa C. Cuman kan serem ya, bahasa C serem. Buat yang pemula banget kayaknya serem banget. Tapi pada dasarnya kalau kita baca cuman ini ngeset
pin 13 output, udah gitu digital write 13 high, delay 500, digital write 13 low, delay 500. Pertanyaannya, kalau 13 high, lampunya bakal nyala atau mati? Silakan. Oh, ini chatting udah dibuka ya? Oke, pakai chatting aja ya, nggak usah pakai question answer. Ini buat anda sekarang pakai chatting, saya akan ngomong di ngasih pertanyaan. Cuman di sini ada pertanyaan dulu dari Mas Yasdil Lasoma. Untuk menggunakan Arduino, apakah tersedia di seluruh bahasa pemrograman atau hanya bahasa tertentu aja? Arduino kebanyakan pakai bahasa C, bahasa yang dipakai C. Ini kayak yang anda lihat di depan ini C. Oke, cuman sekarang juga bisa pakai Python, tapi kayak mini Python gitu ya, bukan Python. Jadi mini Python kayak gitu. Jadi tapi yang standarnya biasanya pakai C. Jadi bukan pakai Java atau apa, enggak sih, pakai C. Gitu ya. Oke, tapi isinya gampang kok, nggak usah takut. Isinya bentuknya kayak gini yang anda lihat. Pertanyaannya, silakan dijawab di chat ya. Ini ada program void loop digital write 13 high. Oke, pertanyaannya, kalau saya colok ke LED, lampu LED, kalau 13 high, lampunya akan nyala atau mati? Silakan ditulis di chat. Nyala atau mati kalau high? Silakan ditulis di chat. Nyala. Iya, pada jawab. Oh, yang mati salah ya. Yang benar nyala. Oke. Jadi semua tahu bahwa nyala. Oke. Nah, buat anak-anak SMP, SD SMP, kalau belajar pakai object blocks, programmingnya kayak di sebelah kiri ini. Jadi programmingnya lebih blow on banget. Oke, saya akan cabut ini. Jadi programmingnya kayak bikin ini loh. Nih, saya lepas-lepas nih ya. Ini kayak Lego aja. Jadi saya bilang set LED di pin 13, light on gitu. Delay, ini perhatiin di bahasa C-nya. Bahasa C-nya tolong dilihat. Cuman gitu aja. Saya kasih delay 500 milisecond. Langsung dia bilang delay 500. Kalau saya rubah ya tinggal dirubah aja 1000 milisecond. Udah gitu aja. Kalau terus saya mau matiin cuma gini aja, klik. Ini lightnya off. Kalau mau di onin tinggal klik aja, mau pilih on atau off gitu aja. Terus saya delay lagi. Udah jadi. Nah, pertanyaannya gimana cara ngirim program ini ke Arduino saya? Ini ada download. Kalau saya download, dia akan kirim ke Arduino saya. Oke, saya nggak akan kirim yang ini soalnya percuma aja dikirim karena saya nggak punya kamera buat ngasih lihat. Sekarang saya kasih lihat program yang lebih seru. Saya ada weather station di sini. Weather station itu akan baca temperatur sama kelembaban udara, humidity. Sensornya sudah saya, mudah-mudahan saya nggak salah pasang nih. Sensornya saya pasang di pin 2, kayaknya nggak, moga-moga saya nggak salah pasang. Jadi programnya cuma saya balikin lagi, saya lepasin lagi. Oke. Untuk ini supaya jalan, saya bikin dashboard. Oke. Di sini ada dashboard. Oke, ada dashboard. Ini kebetulan ada humidity sama temperatur. Dia bisa monitoring. Ini sensornya programnya lagi nggak saya program, tapi udah saya load sih sebenarnya. Jadi dia bisa lihat kondisi humidity sama monitoring. Ini sensornya ngirim ke dashboard ini ya. Jadi udah dikirim datanya. Cuman sekarang saya akan bikin programnya lagi. Saya ulang bikin programnya. Oke. Jadi programnya cuma gini aja. Send number ke channel suhu. Ini channel suhunya udah harus saya definisiin dulu di dashboard sebetulnya. Jadi saya kasih lihat nanti sedikit teknik definisiin channel suhunya. Terus read temperatur ini bisa dilepas sih. Apa yang mau dikirim bisa dikinin. Read temperatur, DHT11 adalah sensor suhu, bisa kita lihat di sini. DHT11 Arduino itu apa? Oke. Nih sensor suhunya bentuknya kayak gini, atau yang udah agak lebih bagus bentuknya kayak gini. Nih, tinggal colok-colok aja. Harganya yang ini agak mahal, 63.000. Belinya yang murah aja, nggak usah yang mahal-mahal. 14.000 juga bisa. Kepencet. Oke. Jadi Anda bisa beli yang murah-murah sih, 27.000, 15.000 perak buat mainan kayak ginian. Nanti kita bisa sambungin pakai breadboard seperti ini, sambungin kabel-kabel kayak gini. Jadi Anda bisa nyambunginnya kayak gini. Gampang banget sih sebenarnya.
Oke, kalau mau yang rada rapih yang 63.000. Yang saya pakai yang ini sih sebenarnya jujur. Soalnya saya males pakai breadboard, saya pakai ginian aja, nanti saya pasangin kabel langsung ke Arduino saya. Jadi saya nggak pakai breadboard sih. Saya langsung pakai kabel aja. Minta maaf saya pakai yang agak mahal, tapi Anda oh ini ada yang murah juga nih 32.000. Jadi bisa pakai yang seperti ini sih, nggak masalah. Oke, sekarang saya balik lagi. Jadi pertama kali saya read temperatur dari DHT11 di pin 2, kirim ke channel suhu, terus dia lakukan hal yang sama juga dari sensornya juga sama, sensornya yang sama. Jadi sensornya dia bisa 2 parameter sekaligus, temperatur sama ini, dan kemudian langsung dikirim ke channelnya ini. Nah ini saya bisa download langsung. Ini kelihatan ada objek blok punya Ono sedang online, saya download. Cuma gitu aja caranya ngirim program ke Arduino saya, cuma gitu aja, dan dia terkirim. Oke. Dah terkirim, dan saya tinggal, ini harus dibuat dulu sih sebenarnya. Mana dashboard weather station. Nih dia mengirim datanya kayak gini doang. Jadi kelihatan ini waktunya WIB ya. Kalau WIT beda nih. Ini WIB jam 11.37, humidity sekitar 75%, suhu di ruang saya sekarang cukup panas, 34 derajat Celcius. Jadi lumayan panas. Oke. Lumayan berkeringat sih sebenarnya. Oke. Nah, caranya gimana buat bikin makhluk ini? Caranya ini saya delete dulu, biar ngasih lihat cara bikinnya. Ini ngasih lihat aja cara bikinnya, gampang banget sih. Jadi nggak ada yang susah sih mainan kayak gini, asli nggak ada. Yang pertama kali kita harus definisikan channelnya dulu. Oke. Temperatur suhu harus saya bikin. Kalau mau bikin channel baru bisa aja saya bikin channel baru. Ini saya bikin channel baru ya. Saya kasih nama misalnya apa? Temperatur suhu, humidity, misalnya saya kasih nama panas. Oke, bentuk variabelnya adalah number, add, tambahin. Jadi saya punya channel lagi panas. Nah, channel ini akan nempel ke dashboard. Jadi saya caranya ke weather station ini tadi. Oke, jadi saya pakai widget. Dia harus select dulu, milih mau bentuknya apa, line chart versus time, bisa. Saya kasih nama ini suhu. Oke. Bukan, iya. Bentar. Oke. Cuaca. Ini temperatur. Select data source-nya, saya ambil dari channel. Saya harus pilih channelnya suhu. Oke. Channel suhu ini yang tempat sini tambah data source. Data source yang kedua, ini submit dulu. Oke, saya udah dapat satu. Ini yang satu belum sempat, ini rada ngaco nih. Data duanya jadi salah. Harus saya edit nih. Edit. Data duanya nggak dipakai nih sebenarnya, ini nggak jadi ya. Submit. Oke. Jadi cuma temperatur 34 derajat. Sekarang di sini saya bisa saya bikin widget yang baru lagi. Line chart versus time. Di sini masih di sini tadi suhu udah ya. Sekarang humidity. Oke, di sini namanya humidity. Data source-nya channel. Saya masuk ke select channelnya humidity. Add data source. Nggak usah. Langsung saya submit. Oke. Jadi saya punya humidity sama ini suhu. Saya bisa geser, ini saya bisa geser, saya bisa ngelihat nih. Jadi cuma gitu aja cara bikinnya, gampang banget. Oke. Dan dia akan nyatet suhu tergantung saya jalanin channel ini sensornya berapa lama, dia akan nyatet itu semua. Dan kalau kita punya banyak sensor dan nyatetnya bertahun-tahun, kita bisa melakukan prediksi. Jadi prediksi bisa dilakukan kalau kita bisa ngumpulin data segitu banyak bertahun-tahun. Contoh prediksi, sekarang saya akan mulai masuk ke urusan prediksi perdukunan. Ini saya masuk ke sensor yang lain lagi. Ini sensornya GPS. Kita masuk ke Google Map. Oke.
Sini misalnya saya punya dari Tangerang ke Jakarta ya. Saya mau jalan dari Tangerang ke Jakarta, ke your location, ya udah. Dia langsung bisa ngasih tahu sebaiknya lewat jalan sini karena di sini lebih parah jalurnya. Di sini lebih parah, sarannya dia akan lewat sebelah sini. Oke. Jadi sini lebih bagus, sini lebih parah. Kira-kira kayak gitu ya. Ini kondisi sekarang. Oke. Sekarang kita coba kemampuan dia, kalau enggak jangan coba dulu. Pertanyaannya. Ini udah terlalu loncat nih saya. Soalnya saya lagi ngejar waktu. Coba lihat traffic. Pertanyaannya. Nih kita lihat kondisi lalu lintas di Jakarta sekarang ya. Kelihatan ini ada jalur yang hijau, berarti jalurnya lancar. Ada yang merah, ini panjang banget nih merah. Ini berarti macet. Ini ada yang merah juga, macet. Ini ke arah airport Cengkareng tuh lewat sini, Cengkareng. Ini jalan utama di salah satu jalan utama di Jakarta, dan ini ke arah Bekasi macet. Ini tol yang kedua, kelihatan macet di daerah sini. Pertanyaannya, bagaimana Google atau Google Map tahu bahwa jalannya macet atau lancar? Bagaimana dia bisa tahu itu jalan macet atau lancar? Dan ini serius beneran loh. Maksudnya ini nggak bohong Google-nya. Jadi kalau macet, emang macet jalannya. Kalau lancar, lancar. Kok Google tahu dari mana? Dari Nabila, satelit. Dari Mas Sita, satelit. Dua-duanya salah. Jadi bukan satelit, salah, maaf. Karena ada satelit, semua salah, semua satelit. Oke. Jadi saya jawab aja ya. Mudah-mudahan Anda nggak sakit hati semua nih. Jadi Google bisa tahu jalan itu. Ini agak bener dari Mas Yasdil Lasorma, GPS HP agak betul. Betul tapi belum 100% betul. Jadi ya betul, GPS HP ngasih tahu ke Google. Jadi di handphone itu ada fasilitas untuk dapetin lokasi. Salah satunya bisa dapat dari GPS, yang lainnya bisa dapat dari informasi dari base stationnya seluler. Jadi kalau kita pakai handphone, pakai seluler, kita bisa tahu posisinya karena kita bisa ngitung dari base station seluler kita jaraknya berapa, dan kita si handphone tahu posisi dia di mana. Dari posisi handphone tadi dikasih tahu ke Google Map. Jadi handphonenya lapor ke Google Map posisinya dia di mana. Oke, saya buktiin bagaimana caranya dia lapor. Ada di sebelah kiri ada menu. Di sini ada your timeline. Oke. Kita bisa ngelihat bahwa si Google Map ini atau Google Map itu dapat mencatat posisi kita pernah kemana aja. Ini posisi saya ya, pernah kemana aja dicatat sama Google Map, dan dia mencatatnya sejak tahun 2009 sampai 2001. Jadi dia sudah mencatat sekitar 12 tahun. Posisi semua orang yang pakai handphone Android. Mudah-mudahan Anda semua tidak sakit hati. Kita bisa lihat yang lebih parah lagi. Ini tanggal 22 Oktober 2021. Jadi sekitar 3-4 hari yang lalu lah. Dia bisa lihat saya kemana aja nih. Ini perhatiin, saya jalannya parah dari Jakarta sampai Pelabuhan Ratu, terus sampai ke dalam hutan, kelihatan. Jangan khawatir. Terus di sini juga posisinya sama. Ini perjalanan kembalinya. Yang di sini muter-muter kemana kelihatan. Ini saya kemana lagi kelihatan lagi. Jadi kelihatan semua. Keren ya. Akibat dari sini, jadi si Google tuh nyatet kita kemana aja. Dari sini sebenarnya yang terjadi adalah dia bisa melakukan prediksi. Saya kemana aja, dia bisa melakukan prediksi. Oke, yang ini bukan prediksi, ini klasifikasi namanya. Sekarang kalau kita mulai prediksi, saya akan kasih lihat. Yang tadi, yang sempat saya cancel dulu bentar. Ini kita lihat arah dari Tangerang menuju rumah saya ya. Ini kita lihat. Kalau sekarang Live Now dia sarannya lewat airport, dari Tangerang ke rumah saya lewat airport nih. Dia tidak menyarankan lewat jalur yang sebelah sini bawah, karena lebih macet sebenarnya.
Oke. Nah, bisa nggak dia melakukan prediksi? Bisa banget. Ini perhatiin di sebelah kiri ini live now. Saya ganti di part add ya. Tapi ini di part add-nya masih sekarang. Saya bisa dirubah. Ini kan Monday ya. Coba saya bikin jadi pagi-pagi lah biar lebih seru. Jam 7.30 lah. Ini kelihatan macetnya lebih parah ya, jam 7.30. Jadi antara Tangerang dan Jakarta pagi-pagi itu parah banget. Ini hari ini. Ini yang kejadian tadi pagi. Macetnya seperti ini. Coba kita lihat besok. Besok belum kejadian. Jadi tanggal 26 saya klik. Besok tolong perhatiin, macetnya berubah ya. Dia bisa meramal macetnya kapan, di mana. Oke. Besok tanggal 26 belum terjadi, dia bisa meramal macetnya ada di mana. Coba kita lihat ke tanggal 27. Oke, lusa tanggal 27 jam 7.35 dia bisa meramal macetnya di mana. Ini hari Rabu ya, hari Kamis tanggal 28. Oke, macetnya tidak beda jauh. Hari Jumat agak berubah macetnya. Hari Sabtu coba lihat. Jadi seminggu lagi kira-kira tanggal 30 lancar. Coba hari Minggu lancar juga, pasti hari Minggu mah. Ini lancar dua-duanya sih, semua lancar. Oke. Jadi ini adalah kemampuan untuk prediksi dari dari data-data yang diambil dari IoT. Dari IoT masukin ke data science, kita bisa lakukan klasifikasi sama prediksi. Supaya untuk memberi gambaran buat Anda semua, tadi saya waktunya sebenarnya sampai 30 menit buat presentasi ya, karena sekalian saya jawab pertanyaan, ya udah saya terusin dulu ya. Bentar, ada pertanyaan nggak? Coba saya lihat dulu di bagian pertanyaan. Oke, pertanyaannya nggak ada, belum ada. Kalau ada pertanyaan silahkan loh ditanyain. Oh, ini ada pertanyaan dari Nabila Poyo. Bagaimana cara Google bisa memprediksi kejadian jalan macet, jalan tercepat itu bisa diambil? Nah, untuk prediksi kejadian kira-kira kayak gini caranya. Ini harus belajar statistik ya, regresi. Oke. Kita latihan lah di sini. Oke. Coba saya ini dulu. Saya bikin latihan dulu ya. Jadi tekniknya teknik regresi sih. Sorry. Oke, kita coba latihan ya. Jadi ilmu yang dipakai adalah persamaan yang dipakai waktu Anda masih SMA. Jadi A X plus B sama dengan Y. Coba saya pengen tanya. Bentar. Oke, pertanyaannya AX plus B sama dengan Y atau Y sama dengan AX plus B. Tolong tulis di chat ya. Persamaan apakah itu? Tolong tulis di chat. AX plus B sama dengan Y. Persamaan apakah itu? Silahkan tulis di chat. Pertanyakan persamaan apakah itu AX plus B sama dengan Y. Nggak ada yang bisa ya. Ini pelajaran SMA kelas 2 loh ini. Asli. Ini pelajaran kelasnya. Persamaan linear. Oke, Mas Yasdil Lasoma sudah benar persamaan linear. Sekarang saya kasih ini ya, kasih data ya. Kalau X sama dengan 1, kita dapat ini data yang saya kasih ya. Y-nya sama dengan 7. X sama dengan 2, Y-nya akan sama dengan 8. X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 9. X sama dengan 4, Y-nya sama dengan 10. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? Oke, silahkan tulis di chatting. A berapa, B berapa? Jadi X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 8, X3 9, X4 10. Oke, pertanyaannya A berapa, B berapa? Sambil nunggu saya akan terangin dikit. Ini adalah namanya training data. Jadi data untuk ngasih training ke machine learning atau ke artificial intelligence. Ini adalah dunia data science nih. Sekarang saya akan masuk ke dunia data science. Ini Y1, X1, Y7, X2, Y8, X3, Y9, X4, Y10. Ini namanya training data. Setelah kita dapat training data, kita bisa ngitung A dan B. A dan B adalah model. Pertanyaannya, A dan B-nya berapa? Nggak ada yang bisa jawab dari tadi ya. Asli nggak ada yang bisa jawab ya. A sama dengan 1. Ini kayaknya Mbak Sabrina Salsabila. A sama dengan 1, B sama dengan 6. Betul. Jadi dari training data
kita dapat model. Dan itu yang dilakukan sama Google Map. Dia dapetin data-data kita, koordinat segala macam, dijadikan training data. Kemudian Google Map akan bikin model. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan prediksi. Cara prediksi gampang banget setelah kita punya model. Nih Mbak Sabrina Salsabila udah nulis A sama dengan 1, B sama dengan 6. Oke, sekarang saya tanya, kalau X-nya sama dengan 10, pertanyaannya Y-nya berapa? Silakan diketik di chatting. Y-nya sama dengan berapa? Ini prediksi, ini forecasting. Oke, ini forecasting tapi gampang banget nih, forecasting gampang. Silakan tulis, Y-nya berapa? 16. Mbak Sabrina lagi yang jawab. Kayaknya satu orang yang jago nih kayaknya. Kalau Y-nya 20, X-nya 20, Y-nya berapa? Ini Mbak Sabrina lagi yang jawab nih. 26, iya bener. Cuma satu orang yang bisa. Ini saya kasih tahu dulu ya. Ilmu ini gajinya sekitar 30 juta per bulan. Gitu aja sih. Jadi silakan. Jadi kalau mau jujur, IoT-nya sendiri murah. Yang mahal adalah ilmu yang ini. Sekarang saya akan rubah ilmunya. Saya tulis misalnya Gorontalo, saya kasih data ya, keren, Y-nya 1. Oke, misalnya pemandangan itu bagus, dapat Y-nya 1. Terus saya kasih lagi data, saya sakit perut, Y-nya 0. Oke, jadi datanya cuma 3 aja sih. Gorontalo keren 1, pemandangan itu bagus 1, saya sakit perut 0. Jadi perhatikan, Y-nya sudah bukan angka sih sekarang. Y-nya udah kata-kata. X-nya bukan angka, X-nya kata-kata, Y-nya masih angka ya. Tapi bisa aja saya ganti Y-nya bukan angka, saya bisa ganti kata-kata, silahkan aja. Jadi sekarang kalau kita mainan data science, machine learning dan sebagainya, X dan Y boleh apa aja kita masukin. Untuk kasus Google Map, X-nya koordinat. Gitu ya. Sekarang saya masukin, tolong dijawab. Oke, saya masukin misalnya ada kecelakaan fatal sekali, korban meninggal dunia. Oke, kira-kira ini panjang ya, saya bikin panjang. Kira-kira Y-nya berapa? Silakan tulis di chatting. Y-nya berapa dengan kalimat sepanjang ini? Dari data yang 3 tadi ya, Y-nya berapa? Kira-kira aja. 1, 0. Kira-kira ini kalimatnya positif atau negatif? Perhatiin itu aja sih. Perhatiin yang di atas. Kalau positif, angkanya berapa? Kalau negatif, angkanya berapa? Itu jawabannya sih. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 0. Karena ini negatif. Gitu, beres ya. Jadi ini ngaco banget sih. Jadi ini kelihatan. Jadi cara ngelihatnya ini kata-katanya gimana sih? Oh, positif 1, negatif 0. Oh, berarti kalau negatif kasih angka 0. Jadi gitu aja sih cara ngelihatnya. Beres ya? Ini namanya machine learning. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih yang lebih seru lagi. Jadi ini harganya mahal banget ya. Saya kasih tahu duluan lah, harganya mahal. Sekarang saya kasih tahu, untuk belajar machine learning yang lebih keren, Anda bisa masuk ke kuliah saya. Ada di Open Course ITTS ACID. Tadi kan IoT ya, sekarang saya akan masukin ke machine learning, cyber security, operating system. Ini dia. Ini kuliahnya adalah data engineering, ada di, silakan baca di chatting URL-nya. Jadi ini kuliah data engineering. Biasanya saya waktu ngajar saya pakai Orange. Oke, ini free, bisa di-download. Softwarenya free, bisa di-download. Ada buat Linux, buat Windows, buat macOS, bisa di-download ya. Windows, macOS, Linux ada semua. Bentuk programmingnya kira-kira seperti ini ntar. Nih bikin programnya kayak gini. Jadi gampang banget bikin programnya, grafik banget. Sekarang saya akan praktekkan. Orange Canvas. Ini saya pakai Linux ya. Sekarang saya emang nggak pakai Windows. Dan kami di kampus nggak terlalu pakai Windows sih. Jadi mahasiswa saya rata-rata tidak pakai Windows, dan kita lebih powerful daripada yang pakai Windows, minta maaf.
Karena banyak banget software-software yang keren-keren adanya di Linux sih sebenarnya. Oke, ini saya coba jalankan Orange Canvas-nya dan saya akan demokan proses machine learning itu sendiri. Oke. Ini sambil saya nunggu loading, saya coba lihat pertanyaan, ada pertanyaan enggak? Saya lihat pertanyaan, oh enggak ada, pertanyaan kosong, tidak ada. Oke, pertanyaan tidak ada. Sekarang saya akan kasih lihat programmingnya. Ini Orange sudah jalan. Buat yang pertama kali lagi belajar, bisa klik example. Ini contoh. Jadi ada banyak contoh-contoh program bisa kita pakai. Oke. Ini saya nggak akan ambil contoh, saya akan langsung kasih proses yang lebih kompleks, programming yang susah. Saya supaya gampang visualisasinya, saya akan menganalisa gambar. Ini contohnya adalah kalau kita menganalisa misalnya virus COVID. Oke, jadi kita pakai mikroskop, dapetin gambar banyak banget sampel-sampel virus dan sebagainya, dan kita melakukan klasifikasi ini virus COVID atau bukan. Cuma di sini tentu aja bukan virus COVID yang saya pakai gambarnya. Saya akan import gambar. Saya punya domestic animal, ada 20 gambar domestic animal. Domestic animal ini adalah binatang peliharaan, ada 20 gambar domestic animal. Gambarnya seperti apa? Saya masuk ke sini. Image viewer, saya akan program supaya gambarnya bisa dilihat. Cara programnya gimana? Cuma diklik aja, jangan lupa ngomong programming. Nah, gitu. Nah, kita bisa lihat di gambar. Cuma gitu doang programnya, parah banget. Jadi kita bisa lihat gambar-gambarnya kayak gini. Ada gambar sapi, ada ayam, ada bebek, ada kambing, ada anjing, ada kelinci, dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah melakukan klasifikasi. Ini keluarga siapa sih? Gitu ya. Dan coba kita lihat ada nggak informasi bahwa ini keluarga siapa di datanya. Kita coba lihat datanya, kita lihat tabel datanya. Ini saya kebawain dikit ya. Ini enak nih programnya, bisa digeser-geser. Ini saya tempelin ke sini sekarang, ceklek. Datanya seperti ini sih sebenarnya. Cuman ada nama, besar kilobyte, pixel berapa kali berapa pixel. Tidak ada informasi sama sekali si bebek satu keluarga sama ayam misalnya, nggak ada informasi seperti itu, nggak ada. Nah, tugas kita adalah mencari fitur. Fitur artinya gini, oke, ini binatang ini kakinya ada berapa sih? Ini binatangnya berbulu nggak sih? Ada sayapnya nggak sih? Gendut nggak sih? Kakinya gimana sih? Kayak gitu-gitulah. Untuk nyari fitur, saya akan pakai fasilitas dari Google. Di sini ada image embedding. Saya klik dulu image embeddingnya. Dia pakai Google Inception V3. Oke. Makhluk apakah itu? Nah, seru di sini. Jadi ini IoT sih. Cuman IoT-nya bukan suhu atau apa. Sorry. Inception V3. Oke. Tapi IoT-nya ini gambar ya. Jadi misalnya kita punya sensor apa sih namanya? Kamera dan sebagainya. Nah, ini bentuknya kayak gini sih. Ini adalah yang Anda lihat di depan, ini adalah neural. Saya gedein ya. Ini yang Anda lihat adalah neural network. Oke, lebih dan ini kalau Anda pernah belajar tentang neural network, ada banyak hidden node dan sebagainya. Ini hidden node-nya berjibun, banyak banget. Dioperasikan sama Google dan dikasih secara gratis, free untuk kita pakai. Jadi saya pakai yang free aja karena saya malas bikin neural network segini banyak, capek. Jadi daripada saya pusing, saya pakai punya Google aja supaya saya bisa enak pakainya. Nggak usah pusing bikin server yang punya banyak neural network, kita pakai aja. Oke, jadi saya akan pakai caranya buat pakai cuma gini doang. Programming nyambung jadi beres ya. Nah, sekarang kita lihat informasi apa yang ditambahkan oleh Google ke data kita. Kita bisa lihat sekarang. Oke, ini data yang awal kayak gini ya. Perhatiin cuma kayak gini aja. Oke, sekarang data yang ini, data yang keduanya. Kita lihat. Ini tadi dikirim ke Google, Google balikin, saya lihat datanya seperti apa. Datanya berubah sekarang. Ditambah sama Google, ini adalah fitur nih. Yang ini yang N berapa ini fitur. Jadi tugas kita adalah menghitung. Kalau dia fiturnya dekat, misalnya yang ini ya, calf sama lamb. N0-nya 0,0218, ini 0,214, ini dekat berarti calf sama lamb ada kedekatan. Oke. Terus di sini ada 02 lagi, ada chick 027. Agak dekat tapi lumayan jauh, tapi calf sama lamb dekat sih.
Yang di sini kita lihat lagi yang dekat. Ini ada 013, 016. Yang dekat apa? Jadi tugas kita adalah ngelihat. Oh, ini misalnya kalau dalam bahasa manusia ya. Oh, ini kakinya sama-sama 4. Oh, ini sama-sama ada sayapnya. Oh, ini ada bulunya apa segala macam. Nah, jadi tugas kita ngitung jarak sih sebenarnya. Jarak antar fitur tadi. Jadi caranya kita ngitung jarak. Di sini ada unsupervised learning. Di sini ada distance jarak. Jadi kalau Anda belajar namanya machine learning, artificial intelligence segala macam, ini kita udah masuk ke dunia machine learning sih sebenarnya. Dan ini dipakai di IoT. Oke, masuk ke jarak, distance sekarang kita hitung jarak. Dari hasil jarak kita bisa ngeluarin kelompok. Kelompok tadi yang klasifikasi ya, kendaraan tadi jalan macet apa segala macam, ini masuk clustering. Supaya lebih seru, saya clustering ini saya langsung image viewer. Oke. Saya tempelin, sekarang kita buka. Ini kita buka. Oke, cuman ini ada masalah, kita harus nih, 2 sekaligus. Oke. Sekarang kita dikatasin aja biar rada bagus dikit lah. Oke. Coba kita klik yang ini ya. Duckling sama chick. Kenapa dibikin satu kelompok ini? Oh, mirip ya. Coba kita lihat hen sama rooster. Oke, kakinya 2, ada sayapnya, ada kalau bahasa orang Jawa ini jengger, ada jenggernya. Coba kita lihat yang ini, duck sama goose. Oke, mirip sama-sama bebek. Coba kita lihat yang ini. Oh, oke, mirip. Tapi yang satu kambing, yang satu apa kit, nggak tahu apa kit. Coba kita lihat yang ini. Oh, ini mirip, ini kuda. Coba kita lihat yang ini, mirip. Coba lihat yang ini. Oh, ini ada bulunya, ini nggak ada. Tapi ini keluarga kaki 4. Coba kita lihat yang ini, keluarga burung-burungan. Yang di sini keluarga kaki 4. Tapi ini kalau udah masuk ke sapi, ada yang gemuk, yang lain ada yang kurus. Dipisahin sama dia. Antara yang gemuk, yang ini kurus, yang ini gemuk. Ini kurus, ini gemuk. Kalau jadi satu, kaki 4 semua. Kalau jadi satu, burung-burungan semua. Dia bisa secara otomatis bikin klasifikasi. Jadi ini proses klasifikasi cuma kayak gini aja. Saya buangin yang nggak perlu, saya kasih lihat aja. Ini remove, ini remove. Jadi programnya cuma kayak gini sih sebenarnya. Oke. Ambil data. Oke. Proses, di tengah proses. Kemudian visualisasi. Cuman gitu doang, yang namanya machine learning dan sebagainya. Dan ini yang dipakai untuk proses IoT, data science dan sebagainya. Kira-kira itu. Oke. Coba saya cek dulu ada pertanyaan nggak. Oke, di QA nggak ada, di chat juga nggak ada, kosong, sementara nggak ada pertanyaan. Oke, saya tutup dulu, sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator, mudah-mudahan saya bisa dengar suaranya. Stres ini, sambil nggak bisa dengar suaranya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ono. Sudah bisa terdengar suara saya, Pak? Ya, kedengeran. Echonya rada besar. Ada echonya sih, tapi ya udah terus langsung. Oh ya, baik. Jadi seru sekali pembahasan materi kali ini. Bapak sudah membuka sesi diskusi dan ternyata reaksi dari peserta itu sangat bagus, gitu. Terjalin diskusi yang sangat aktif, Pak. Nah, jadi begini, saya ingin memberikan satu pertanyaan nih, Pak. Boleh, boleh. Ya. Sembari menunggu pertanyaan dari peserta, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh ditulis di room chat. Oh, chat. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Berbicara tentang eksistensi IoT dalam dunia pendidikan, nah sekarang ini kan kualitas pendidikan di Indonesia masih bisa dibilang kurang, Pak. Oke. Nah, menurut Bapak, apakah dengan keberadaan IoT ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Pak? Oke. Nanyanya seru banget ya. Oke. Tergantung kita cara ngelihat IoT itu seperti apa ya. Oke, saya kasih contoh aja langsung ya. Oke. Kalau IoT yang fisik banget, sensor fisik banget, nggak kelihatan hubungannya sih.
antara kualitas pendidikan sama IoT nggak kelihatan. Kalau tadi sensor suhu, apa hubungannya suhu sama kualitas pendidikan? Nggak ada hubungan kan? Kalau kita pakai sensor cuaca, nggak ada hubungan. Tapi bayangin yang ini, sensornya beda nih. Saya akan pakai sensor beda. Saya kasih bayangan nih sekarang. Saya akan masuk Bukalapak. Nggak kelihatan kayak IoT-nya nggak gitu kelihatan di sini. Tapi ini keren dalamnya sih sebenarnya. Sama aja ya toko-toko. Saya nggak ada endorsement apa-apa nggak ada di sini. Takutnya dikira endorse lah. Nah ini saya masuk Bukalapak. Tolong saya akan turun ke bawah. Di sini ada banyak sekali lagi populer. Nih perhatiin rekomendasi buat kamu karena saya tadi ngasih lihat peralatan IoT, Arduino segala macam. Dia ngasih ini ya alat-alat Arduino yang menarik buat saya kayaknya gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya buat Anda semua. Ini kan dia punya kayak iklan segala macam. Jadi kalau kita masuk ke toko-toko online pasti ada iklan dan sebagainya. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Silahkan tulis di chat. Iklan setiap orang sama atau beda? Oke, tulisnya di chat ya. Beda. beda. Semua orang tahu itu beda ya. Keren. Itu IoT. Tapi IoT-nya nggak pakai sensor fisik ya. Itu IoT tapi pakai sensornya software aja. Jadi sekarang saya pengen tahu bagaimana caranya si Bukalapak ini tahu Ono sukanya Arduino, Ono sukanya elektronik. Bagaimana dia tahu Ono suka itu? Tahu dari mana dia? Nah, ayo silakan tulis. Berdasarkan apa yang kita cari di aplikasi tersebut, ya betul. Tahu dari mana? Dari pencarian, oke, satu. Memprediksi item yang banyak dicari, jadi pencarian artinya apa? Ini yang Mas Ahmad Afandi menulis, memprediksi dari item yang dicari berdasarkan pencarian. Jadi sini banyak sekali tulisannya dari berdasarkan pencarian ya. Jadi si toko online mencatat histori. Ono sukanya apa? Dari histori ini dia bisa mengklasifikasi Ono manusia apa. Gitu ya, dari history, dari kita sebenarnya nanti banyak sih, bisa history, kita pesan apa yang kita chatting, kalau di Facebook misalnya kita posting tentang apa, itu semua jadi history. Nah, kebayang ya, jadi IoT tidak harus pakai sensor elektronik, bisa juga software juga jadi IoT karena dia mencatat kita ngerjain apa segala macam. Nah, sekarang kita bisa lihat hubungannya sama pendidikan. Saya akan kasih lihat ini. Kuliah saya masuk kuliah saya misalnya salah pencet. Ini kuliah ya, ini kuliah S2, minta maaf. Kuliah S2 tapi biarinlah mahasiswa saya korbanin aja deh. Oke, saya akan masuk ke kuliah saya. Di sini kita bisa lihat nilai sih sebenarnya. Saya akan ngasih lihat nilai mahasiswa saya ya. Ini ada 29 mahasiswa S2 saya. Dan ini kita bisa lihat nilainya 10 biasa. Tapi bayangin nih kuliahnya ada banyak kuis loh. Ada kuis ini, ada ini segala macam. Oke. Sekarang apa hubungannya sama IoT? Bayangkan ini kuliahnya agak beda sama kuliah yang Anda biasa barangkali. Saya tanya dulu lah, silakan jawab di chatting ya. Kalau Anda ikut kuliah, sebuah kuliah, Anda akan melakukan berapa kali UTS, berapa kali UAS? Boleh ditulis di chatting. Kalau Anda kuliah, di satu kuliah, UTS-nya berapa kali, UAS-nya berapa kali? Tolong tulis di chatting. UTS-nya berapa kali, UAS-nya berapa kali? Tolong ditulis di chatting. UTS-nya berapa kali, UAS-nya berapa kali? 1 kali 1 semester. Betul. Jadi 90,999% kampus di Republik Indonesia bikin UAS UTS 1 kali 1 semester. Sekarang saya akan ngasih lihat kuliah saya. Ini saya kasih lihat Dewi Herliah misalnya. Saya ambil sembarangan aja nih ya, Dewi Herliah. Oke, saya ngasih lihat nilainya dia ya. Di sini ada kuis, banyak sekali kuisnya banyak. Ini kuliah saya kuisnya banyak sekali, jangan khawatir. Coba saya klik kuis dulu sembarangan ya. Kuis inilah kuis host security. Oke, kita bisa lihat di sini Dewi Herliah ngerjainnya 5 kali ya. Upaya 1, 2, 3, 4, 5.
Kita lihat di upaya kelima nilainya 10, di upaya keempat nilainya berapa? 6, upaya ketiga nilainya berapa? 9, upaya ke sekian nilainya 0, upaya kedua nilainya 0, upaya pertamanya nilainya berapa? 8, tapi keduanya 0 nih. Terus naik lagi 9, terus naik lagi, turun lagi, tapi dia lama-lama jadi 10. Oke, kita bisa lihat. Ini kita dari data ini, bayangkan saya punya data dari 29 anak ya. Dan kuisnya banyak banget, saya bisa prediksi sebenarnya dari sini. Oke, kira-kira seorang mahasiswa akan butuh berapa kali mengerjakan kuis sebelum dia dapat nilai 10. Rata-rata sih sekitar 5 kali sampai 7 kali sih. Oke, dan saya yakin tidak banyak dosen-dosen di Republik ini yang mengizinkan mahasiswanya boleh mengerjakan kuis berkali-kali. Sekarang saya kasih, itu kuis ya, saya kasih lihat UAS. UAS yang keren sih, UASnya keren banget. Oke, saya masuk ke UAS misalnya ya, UAS ya, UAS. Perhatikan, Dewi Herliah mengerjakan UAS 3 kali. UAS ketiga dia nilainya 95. UAS kedua dia nilainya 8,4. UAS pertama nilainya dia loadingnya lama banget. 66. Jadi perhatikan baik-baik, nilai akan naik kalau kita dikasih izin ujian berkali-kali. Dan jangan khawatir, soalnya beda semua. 3 kali ujian, 3 kali soal beda, dan 1 kali ujian 100 soal. Oke, jadi dia mengerjakan 300 soal sih sebenarnya. Tapi yang terakhirnya bagus, 95. Oke, coba kita lihat UTS-nya. Oke. Jadi ini semacam IoT, UTS-nya dia sekali aja langsung dapat 95, kurang ajar. Emang dia anak paling pintar sih. Jadi dia cuma sekali ujian dapat 95. Dia anak yang paling dia adalah yang terbaik di kelas, dan ininya sedikit sekali. Kita bisa ngelihat anak mahasiswa yang lain sih kalau mau iseng. Coba saya masuk mahasiswa yang lain ya, misalnya Sumar. Coba saya pengen tahu kayak gimana dia Sumar ini. UAS-nya kayak gimana nih? Kita lihat UAS-nya. Dia 2 kali, yang terakhir 87, udah gitu dia putus asa. Udah cukup, dia nggak akan ujian lagi. Jadi 2 kali. Jadi kita bisa lihat kegigihan seseorang. UTS-nya sekali 87 cukup. Jadi banyak orang yang seperti itu sih. Kalau udah 80 sekian cukup, udah selesai, dia mundur. Jadi ada yang mundur, tapi ada yang gigih dan dia akan terus sampai nilainya tinggi banget gitu. Oke, jadi rekor saya perempuan ini namanya Yomilera, dari Wamena, dari Bogendini sebenarnya, dari Wamena. Dia mengerjakan UAS-nya 121 kali. UTS-nya 49 kali. Dan dia dapat nilai 71 waktu itu. Oke. Jadi dan soalnya kalau saya ngasih soalnya random semua ujian soalnya tidak akan ada pernah yang sama, semuanya soalnya berbeda semua, dan kalaupun duduk sebelahan soalnya beda. Ada 2 anak duduk sebelahan, 100 soal, 100-100-nya beda semua. Dan ini nanti kita ekstrak, masukin machine learning. Jadi IoT-nya adalah ujian sih sebenarnya. Sensornya ujian, tapi nanti masukin machine learning, saya bisa prediksi kira-kira kemampuan mahasiswa saya kayak seperti apa. Gitu. Jadi kira-kira mainnya kayak gini. Jawabannya agak panjang, soalnya agak nggak nyambung IoT dengan pendidikan sebenarnya. Ini rada dipaksa-paksain sih sebenarnya. Kira-kira begitu, Mbak Rida Alfariza. Ya, Bapak, terima kasih banyak. Jadi pembahasannya sangat menarik, Pak, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Kurang lebih 11 menit lagi, Pak. Oh, Sehingga saya ingin memberikan kesempatan untuk peserta offline yang ada di ruangan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak. oke. Kira-kira mungkin peserta offline ada yang ingin bertanya? Satu orang penanya. Ada? Ya, mungkin peserta yang berada di room Zoom, kalau ada pertanyaan lagi yang lebih terkait eksistensi IoT dalam dunia pendidikan, boleh ditulis di room chat. Nah, sembari menunggu pertanyaan, mungkin sedang berpikir untuk menanyakan apa.
tapi juga terkait pengertian dan konsep dasar IoT, kemudian ada studi kasusnya Bapak sangat keren, kemudian komponen-komponen dari IoT itu sendiri, dan terlebih lagi kita ini seperti melaksanakan training Bapak, bukan hanya sekadar webinar biasa. Jadi luar biasa, pemateri yang sangat hebat, memang seorang pakar teknologi informasi. Jadi untuk teman-teman yang berada di room Zoom, saya melihat keaktifannya memang luar biasa. Dan untuk teman-teman yang berada di ruangan offline, apakah ada pertanyaan? Saya berikan kesempatan. Oh ya, dipersilakan kepada saudara Anwar. ACID. ACID. Ada suara. Ada. Kedengeran suaranya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati para birokrasi Fakultas Ilmu Pendidikan, yang saya hormati juga pemateri kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Baik, saya ingin bertanya Pak terkait dengan Internet of Things. Saya kan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Ya. ada orang pendidikan langsung yang akan terjun langsung di dunia pendidikan. Nah, kira-kira Pak, ini kan Internet of Things ini kan era ataupun sistem yang harus kita pakai nanti dalam dunia pendidikan. Nah, kira-kira gimana keadaan pendidikan nanti kalaupun Internet of Things ini kita jalankan secara terus-menerus? Apakah progresnya ada secara dalam artian ada dampak positifnya, atau lagi dan lagi siapa tahu ada dampak negatif jika Internet of Things ini diterapkan dalam dunia pendidikan? Gimana itu Pak? Oke. Rada maksa sih sebenarnya Internet of Things di pendidikan, agak maksa sih sebenarnya. Ini ngomong jujur dulu ya. Yang kita kembangkan bukan Internet of Things di dunia pendidikan sih sebenarnya. Ini buka-bukaan aja, nanti silakan Anda lihat kira-kira manfaatnya apa. Masalah paling besar di Republik ini bukan masalah jadi Internet of Things hanya bisa terjadi kalau ada internet. Dan kita tahu di Republik ini sinyal parah. Coba kita lihat aja ya. Nih, ini minta maaf. Kalau Internet of Things sendiri yang tadi nih, yang ini ya urusan nilai-nilai kayak gitu sih. Jadi Internet of Things-nya lebih ke arah nilai, bagaimana kita bisa melihat perilaku siswa, bagaimana kita lihat perkembangan nilai dan sebagainya, lebih kayak gitu. Jadi sensornya adalah bagaimana kita bisa melihat kemampuan siswa, kompetensi siswa. Jadi kompetensi itu sensornya dari software yang kita pasang. Jadi Internet of Things-nya lebih ke arah sana. Dari situ nanti kita bisa ngeliat, oke, hari ini siswa-siswa kita belum pintar di bagian ini. Jadi kita perlu menambahkan materi bidang ini, atau kita mengganti pola pengajaran di bidang apa supaya mereka jadi lebih pintar. Jadi kira-kira kalau maksa Internet of Things cuman gitu aja sih. Oke. Jadi kalau ke depannya ya kira-kira itu aja. Jadi kita monitoring terus, kemudian kita bisa prediksi. Kalau pola pengajarannya seperti ini, trennya kayak gini, anak-anak jadi tambah pintar. Kalau pola pengajaran kayak gini, trennya seperti apa? Pola pengajaran ini caranya paling gampang adalah kita memonitoring beberapa guru atau dosen yang berbeda. Kan tiap guru punya gaya-gaya pengajarannya masing-masing ya. Nanti kita lihat evaluasi dari nilai siswa yang dihasilkan, kita bisa lihat, oh kenapa guru ini nilainya jadi bagus-bagus, kenapa guru ini nilainya jadi jelek-jelek, kenapa guru ini siswanya tetap nggak ngerti gitu. Jadi Internet of Things dipakai buat seperti itu sih sebenarnya. Tapi itu bukan things-nya sensor yang dipakai, tapi nilai yang diambil. Dari situ kita bisa prediksi. Cuman kenyataan hidupnya di Indonesia tidak seindah itu. Sekarang saya masuk ke situs namanya NPREV. Oke, situs NPREV ini kita bisa ngelihat kondisi sinyal di Republik Indonesia. Ini adalah dia ngasih gambaran tentang 5G di Indonesia. Oke, tapi nanti sakit hati pada ya, biarin lah. Saya klik aja 5G. Ini 5G di dunia.
Di Amerika 5G bagus, Eropa bagus, Jepang bagus, Australia nggak terlalu bagus. Coba kita zoom in. Oke. Ini Thailand oke, Malaysia nggak terlalu bagus, Singapura bagus, Indonesia cuman ada di sini, Jakarta. Biar Anda pada nafsu semua sih. Ini di Banjarmasin ada. Jakarta, Depok ini di Bekasi ya, Bandung, Solo karena presidennya dari Solo, jadi Solo oke. Jogja aja nggak ada. Surabaya, di Makassar ada karena bekas wakil presiden dari Makassar. Minta maaf Gorontalo nggak ada 5G ya. Jadi sayang sekali, kasihan Gorontalo nggak ada 5G. Jadi kondisi sinyal 5G kayak gitu. Tapi kan kita nggak fair kalau 5G. Coba kita lihat yang lain. Kita lihat network coverage untuk 4G dan sebagainya. Dari ini ada pilihannya Tri, Indosat, Smartfren, Telkomsel, XL. Kita ambil Telkomsel yang kemungkinan paling bagus kondisinya. Ini kondisi sinyalnya Telkomsel di seluruh Indonesia. Oke. Jadi ini akan menentukan solusi apa yang kita akan pakai di Indonesia. Jadi bukan masalah IoT sih, bukan Internet of Things. Yang jadi masalah paling besar adalah bagaimana kita bikin internet di Indonesia, bagaimana kita belajar online, bagaimana supaya anak-anak pintar, bagaimana supaya mereka bisa akses internet. Itu yang lebih fatal buat Republik Indonesia, bukan IoT. Saya kasih stres dulu ya. Jadi judul seminarnya minta maaf agak nggak nyambung sebenarnya dengan kondisi realnya. Kondisi realnya kayak gini. Ini kalau kita lihat, saya zoom out dulu. Kalau kita lihat kayaknya Jawa oke, sinyal semua bagus. Di Sumatera nggak terlalu oke, banyak yang blank spot. Kalimantan parah, Sulawesi parah, kecuali Sulawesi Selatan agak oke. Di Indonesia Timur parah banget. Di Gorontalo kayak gimana? Kita bisa zoom ke Gorontalo, kayaknya agak oke di kota Gorontalonya. Ini kalau kita lihat kota Gorontalo kayaknya agak oke, nih kotanya agak oke. Tapi kalau kita masuk ke daerah parah, di sini mah parah, gunung-gunung parah, naik ke sini parah semua. Jadi nggak seindah apa yang dicanangkan sih sebenarnya. Kalau kita masuk ke Jawa sebenarnya juga sama aja. Kita turun ke Jawa nih ya, seperti ini. Jadi di Jawa bagian utara kayaknya oke, Jakarta kayaknya oke, Bandung kayak oke, tapi kalau kita zoom lebih lanjut, seram sekali sih kondisinya, gitu ya. Nah, solusinya apa? Masalahnya bukan IoT sih jujur. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa ngasih proses pembelajaran buat siswa dan sebagainya tanpa internet. Dan ini solusinya adalah internet offline. Oke. Silahkan Anda cari-cari, ini pun ada di artikelnya di jurnal dan sebagainya. Ini kalau dilihat nanti yang nulis adalah Ono. Oke, ini ada ininya sih sebenarnya, tekniknya segala macam. Dan nanti kalau Anda iseng-iseng, Anda bisa lihat kuliahnya sih sebenarnya. Ini ada kuliahnya internet offline. Dan kita bikin kuliah tentang internet offline, bagaimana bikin sistem internet offline supaya orang-orang yang ada di desa dan sebagainya bisa belajar secara elektronik tanpa internet, tanpa operator, lepasin semuanya bisa jalan. Nah, kalau ini bisa jalan, mau pasang sensor lokal buat monitoring nilai-nilai pada siswa segala macam bisa. Oke. Jadi kalau IoT sensor nilai ya, bagaimana kita mendapatkan nilai, itu aja sih IoT-nya. Tapi kalau nggak ada internet percuma. Jadi sebaiknya kita bikin supaya bagaimana tanpa internet bisa itu terjadi. Tekniknya namanya internet offline. Silakan Anda baca-baca karena waktunya sempit. Kira-kira kayak gini doang sih. Silakan Anda baca-baca. Sebenarnya materi ini yang lebih menarik daripada IoT. Sebenarnya kalau buat fakultas pendidikan ya, jujur Anda salah pilih judul sih sebenarnya. Oke, saya tutupi sekian dulu. Mudah-mudahan bisa kebayang. Biar agak panas dikit lah. Mudah-mudahan buat Mas Anwar bisa terjawab. Saya kembalikan pada moderator dan Mas Anwar, silakan. Ya, terima kasih jawaban dari Bapak. Kami masih ada waktu 5 menit lagi dan saya berikan kesempatan kepada satu orang penanya peserta online. Di sini dari Masita Fitria Manangin, Pak. Pendidikan IoT baiknya diterapkan pada tingkat pendidikan apa? Jadi untuk Oh. terakhir, sisa waktu 5 menit. Ini maksudnya pendidikan IoT tentang teknologi IoT-nya sendiri ya. Jadi
yang tadi yang saya bilangin buat monitoring nilai dan sebagainya sebenarnya dari SD bisa dilakukan. Tapi itu untuk gurunya ya, guru bagaimana kita monitoring nilai dan sebagainya itu dari SD lah kita perlu melakukan itu. Tapi itu yang mengerjakan guru. Oke, nah sekarang kalau dari sisi teknologi IoT-nya sendiri, Internet of Things-nya sendiri, saya akan share dulu yang tadi sih sebenarnya. Oke, saya balik lagi. Anda bisa ngelihat di Open Course ITTS ACID, Anda bisa masuk ke dashboard. Oke, nanti ada remote banget ya. Oke, saya masuk ke dashboard. Di sini ada Internet of Things. Ini dia. Internet of Things, dan ini contohnya tadi ada Kurnia Ramadhani Wibawaning Tias, ini SMP Negeri 1 Bantul, dan satu lagi Kalista Samantha Dina Karis, ini kalau nggak salah di Cibubur tapi SMP juga. Jadi 2 orang ini SMP, sebenarnya masih banyak dan rata-rata SMP. Jadi kalau Anda tanya mulai dari level pendidikan mana, belajar IoT, saya kasih lihat lagi ininya ya, YouTube-nya Kalista ini. Nih. Nah, ini YouTube-nya, silakan Anda lihat aja ntar. Tapi intinya ini SMP loh. Yang ngomong dia anak SMP. Jadi kalau ditanya mau sejak kapan, SMP jawabannya. Kalau SD masih terlalu muda barangkali, tapi kalau SMP udah kelihatan bisa. Dan ini adalah finalis KJSA, Kalbe Junior Scientist Award tahun 2019. Oke, jadi salah satu finalisnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Afandi Latojo. Izin tanya Pak, apakah sistem internet offline menggunakan internet terlebih dulu atau hanya menggunakan sistem layaknya LAN yang saling terhubung sehingga terlihat offline? Jadi internet offline itu LAN yang saling dihubungin. Jadi LAN sambungin ke WiFi, tidak perlu disambungin ke offline. Tidak perlu disambungin ke internet. Cuman kita perlu dapat kopian materi, misalnya e-book dari internet, kita kopiin ke server yang offline itu. Jadi kita pasang server di LAN supaya bisa lepas dari internet, tapi kita kopiin buku, video, apa segala macam, kita copy ke server lokal itu. Akibatnya siswa tidak perlu pakai pulsa buat akses karena bentuknya offline banget gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Beres. Oke, coba saya cek dulu terakhir sebelum ini, saya coba cek di question, nggak ada, kayaknya nggak ada. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Mbak ini Rida, moderator, saya kembalikan lagi, silahkan. Ya, demikianlah jawaban dari Bapak Ono dari pertanyaan beberapa peserta. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu sehingganya pembahasan yang sangat menarik ini harus berhenti sampai di sini. Nah, jadi untuk peserta, Bapak tadi sudah mengirimkan beberapa link terkait materi-materi dan juga jurnal, sehingganya bisa akses di situ dan membaca lebih lanjut lagi secara mandiri tentang apa sih sebenarnya Internet of Things itu. Nah, kemudian untuk panitia bisa di-share saja Google Formulir untuk akses. Jadi para peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir di room Zoom. Nanti akan di-share di situ. Ya, dan terakhir kepada Bapak Dr. Insinyur Wono W. Purbo, Magister Engineering PhD, saya sebagai moderator yang mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada kami memberikan pemaparan materi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, akhir kata kurang lebihnya saya Rida Alfariza Anwar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada apa-apa silahkan Twitter sama email ya. Gitu.